Pertarungan sengit penuh gengsi baru saja tersaji pada final Copa del Rey yang mempertemukan Barcelona versus Real Madrid. Ini bukan sekedar permainan sepak bola, tapi permainan taktik dan juga gengsi untuk membuktikan siapa yang terbaik. Hasilnya FC Barcelona di era kepemimpinan Hansi Flick berhasil memenangkan laga El Clasico 3 kali secara beruntun. Setelah malam tadi mereka berhasil menjadi juara setelah memenangkan pertandingan dengan skor dramatis 3-2. Sebuah kemenangan yang kemudian membuat peluang Barca untuk meraih treble musim ini semakin nyata adanya. Di sisi lain, performa mengesankan bocah 17 tahun, Lamine Yamal tak luput dari sorotan. Dua asisnya malam tadi benar-benar membuat Ancelotti semakin sadar jika Yamal memang bukan sekedar bocah biasa. Los Galacticos, itulah julukan yang Madrid sematkan pada skuadnya musim ini. Sudah memiliki pemain terbaik di dunia seperti Vinicius Junior, salah satu gelandang terbaik di dunia seperti Jude Bellingham hingga Valverde, hingga masuknya Kylian Mbappe. Benar-benar membuat aura kemewahan terpancar jelas di tubuh skuad Madrid. Tim ini jelas akan membuat tim manapun ngeri berhadapan dengan mereka. Tapi tidak untuk Barcelona. Tim yang sempat kesulitan untuk bangkit pasca ditinggal Leo Messi itu kini telah menemukan sosok baru yang bisa jadi mimpi buruk Los Galacticos. Dan itu adalah sosok Lamine Yamal, pemain yang masih sangat muda, tapi kehadirannya benar-benar membuat Madrid dalam ancaman yang besar. Lahir pada 13 Juli 2007 di Esplugues de Llobregat, Spanyol, sosok Lamine Yamal seolah memang ditakdirkan untuk jadi penerus Leo Messi di tim Catalan. Entah kebetulan atau memang ini jalan Tuhan. Lamine Yamal bahkan sempat mengambil sesi pemotretan foto bersama Messi saat dirinya bayi, dan saat usianya menginjak 7 tahun. Lamine kecil memiliki minat sangat besar pada sepak bola. Akhirnya benar-benar mengikuti jejak Messi dengan bergabung ke tim akademi La Masia Barcelona. Disinilah Lamine mencuri perhatian siapapun dengan gaya bermain yang penuh flair, keterampilan teknis, dan kecerdasan taktik. Lamine Yamal mampu menjadi pemain kunci di setiap tim muda yang ia bela. Dirinya sering bermain melawan lawan yang lebih tua karena kemampuan luar biasanya. Dan pada akhirnya di usia Lamine yang baru menginjak 15 tahun, Xavi melihat potensi dan membawanya untuk menjalani debut di tim Barcelona. Kepercayaan Xavi saat itu pun berbuah manis, karena sejak saat itu Lamine Yamal terus berkembang. Ia membantu Spanyol juara Piala Eropa, dan saat ini ia memimpin era baru Barca, menghadapi Los Galacticos Madrid yang diisi oleh sosok bintang seperti Vini, Jude Bellingham, hingga Kylian Mbappe. Dan terbaru, penampilan Lamine Yamal kembali menjadi sorotan ketika memimpin Barca memenangkan laga final Copa del Rey melawan Real Madrid, di mana bocah 17 tahun itu tampil seperti biasa dengan gerakan-gerakan smooth yang jelas sulit untuk dihentikan oleh pemain bintang Real Madrid. Lamine seolah menari-nari di lapangan, dia juga lihai dalam memberikan umpan-umpan akurat, dan hal itu terbukti dengan 2 assist yang dia ciptakan malam tadi. Ya, Yamal sendiri bermain penuh selama 120 menit di lapangan. Selain mencetak 2 assist, dia berhasil mencatatkan 2 key pass, 86% akurasi umpan, 2 intercept, serta 11 recoveries. Dan berkat aksi yang malam tadi, Yamal mendapatkan rating 8,8 dari SofaScore.
Yamal sang penghancur Real Madrid. Sementara itu, bicara soal duel Lamine versus Los Galacticos Madrid di musim ini, Lamine sendiri sudah bertemu 3 kali. Pertama pada 26 Oktober 2024, di mana saat itu Lamine Yamal dan Barcelona mampu menghancurkan Madrid 4-0 di Santiago Bernabeu. Yamal mencetak gol ketiga dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah El Clasico pada usia 17 tahun 105 hari, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ansu Fati. Kemudian di laga kedua, Lamine Yamal versus Real Madrid dimainkan di laga yang lebih prestisius karena memperebutkan gelar Piala Super Espana. Lamine kembali menjawab kepada semua pemain Madrid, termasuk Vini, Mbappe, dan Bellingham, harus benar-benar mewaspadai sosok remaja 17 tahun tersebut. Meski Lamine belum fit 100% usai mengalami cedera beberapa waktu lalu, kehadirannya benar-benar membuat aura Barca berubah. Dengan tubuhnya yang ringan dan kontrol bola yang luar biasa, ia mampu melewati para pemain El Real dengan mudah, termasuk Vini, Camavinga, hingga bek Madrid seperti Mendy dan juga Tchouaméni. Yamal pun kembali mencetak gol dan membawa Barcelona menang besar dengan skor 5-1. Dan terbaru di match ketiga Lamine Yamal di laga El Clasico, dia mainkan di laga final Copa del Rey yang berlangsung tadi malam. Lamine Yamal dengan gaya rambut ala Neymar Junior tampil jauh lebih matang dari laga sebelumnya. Hasilnya bocah 17 tahun itu sekali lagi membuktikan kepada dunia kalau dirinya adalah penakluk Los Galacticos milik Real Madrid. Setelah kembali membawa Barca menang dramatis 3-2 dan Yamal mencetak 2 assist dalam kemenangan tersebut. What can he do? He goes past one. It's in! Lamine! I don't believe this! I don't believe it! The Art of Remontada. Di dunia sepak bola, istilah remontada adalah istilah yang udah nggak asing lagi. Istilah ini mengacu pada kembalinya sebuah tim dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan dramatis. Dan akhir-akhir ini, istilah remontada kembali banyak dibicarakan, terkhusus usai Real Madrid berambisi melakukannya di Bernabeu saat tim tersebut menghadapi pasukan dari Mikel Arteta Arsenal. Sayang, alih-alih sukses membalas kekalahan dan melakukan remontada, Madrid justru kembali kalah. Gol dari Saka dan Martinelli membuat Bernabeu terdiam. Dan pada akhirnya tim pemilik trofi terbanyak UCL itu harus gugur di babak perempat final, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Menariknya ketika Los Blancos dihancurkan Arsenal dengan agregat 5-1 di Santiago Bernabeu, beberapa hari kemudian, rival abadi mereka, Barcelona, justru menunjukkan kepada dunia seperti apa remontada sejati. Sukses menciptakan keajaiban dengan membalikan kedudukan dari tertinggal 1-3 menjadi kemenangan dramatis 4-3. Ini adalah kisah klasik Barcelona yang mulai kembali di bawah era Hansi Flick. Dan terbaru di laga final Copa del Rey, era baru Barcelona di bawah kepemimpinan Hansi Flick seolah ingin menunjukkan remontada secara langsung di depan pemain Real Madrid. Barca yang sempat tertinggal dengan skor 1-2 menunjukkan semangat pantang menyerah luar biasa, sehingga pada akhirnya Barcelona berhasil comeback 3-2 setelah Ferran Torres dan Jules Kounde mencetak gol krusial pada match malam tadi. Sebuah gol yang sekaligus mengantarkan Barcelona menjadi juara Copa del Rey musim ini. Dan terlepas dari apapun, Barcelona terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan bersama Hansi Flick.
Bahkan dengan gelar juara Copa del Rey semakin mendekatkan Barca dengan gelar treble musim ini. Atau mungkin Barcelona bisa memenangkan 4 trofi musim ini, termasuk Liga Champions. Meski tantangan masih cukup berat, namun jika Barca mampu mempertahankan konsistensi, Mimin yakin pasti bisa menjadi Raja Eropa kembali.